Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di kedalaman malapetaka, sosok misterius dan kuat muncul. Cilong Daojun membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh kebingungan. Siapa orang-orang itu? Tuhan? Atau apakah itu master yang bertanggung jawab atas Dao Surga? Jika tidak, mengapa muncul kiamat yang berasal dari Zhou Tian? Pikiran Cilong Daojun menjadi kosong. Saya hanya merasa bahwa apa yang saya lihat hari ini benar-benar di luar kesadaran saya dan tidak dapat dipahami. Su Yi juga melihat sosok-sosok ilusi itu. Mereka seolah berdiri di ujung ruang dan waktu yang tak berujung, yang satu lebih kuat dari yang lain. Dan ketika dia melihat sosok-sosok itu, Su Yi merasakan perasaan yang familiar. Tak lama, dia tiba-tiba teringat. Di awal reruntuhan Gunung Taiwu di Bailuzu, Tian Shouzi meminta Zuyu Dapangbird menggunakan kekuatan magis bawaannya untuk menanyakan tentang hilangnya Gunung Taiwu. Akibatnya, burung Zuyu Dapang secara tidak sengaja melihat jejak para dewa, dan bahkan menderita malapetaka karenanya. Pada saat itu, burung Zuyu Dapang pernah berkata bahwa ia melihat beberapa dewa berdiri di sungai panjang zaman itu. Ada seorang wanita duduk di atas Suzaku, dikelilingi lautan api yang tak berujung. Ada seorang pria berdiri di awan, di belakangnya ada miliaran bintang. Ada juga seorang pria berjubah Tao yang terlihat seperti seorang pemuda, duduk di atas pedang kayu, sekilas, ada energi pedang tak terbatas yang mengamuk di langit. Dan sekarang, Su Yi berusaha keras untuk melihat, dan benar saja, dia menemukan bahwa sosok misterius yang muncul di kedalaman bencana sangat mirip dengan deskripsi kemiripan burung Zuyu Dapang. Apakah para dewa itu yang mengambil Gunung Taiwu di zaman keabadian? Tetapi mengapa mereka muncul dalam malapetaka pemberitaan yang menentang saya? Mungkinkah mereka merasakan malapetaka yang saya hadapi saat ini di sungai zaman yang tak berujung? Pikiran Su Yi berubah, dan keraguan muncul satu demi satu. Dia masih ingat bahwa burung Zuyu Dapang pernah berkata bahwa di antara para dewa yang dilihatnya, yang paling menakutkan adalah sosok yang berdiri dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat wajah sama sekali, tetapi ada banyak aturan dan jimat di sekitar tubuh sebagai cincin dewa, seperti cincin dewa yang diubah oleh aturan Zhou Tian, menjaga di belakangnya. Tapi sekarang, dia tidak melihatnya. Faktanya, sosok-sosok yang muncul di kedalaman malapetaka itu sangat khayal dan ethereal, sejauh ujung ruang dan waktu yang tak berujung, dan memang sulit untuk diidentifikasi. Oleh karena itu, Su Yi tidak dapat memastikan apakah dewa yang digambarkan Zuyu Dapangbird sebagai dewa yang paling menakutkan ada di antara mereka. Dan tidak menunggu Su Yi mengerti. Ledakan. Ledakan yang mengguncang bumi. Terdengar seperti guntur yang teredam di awal kekacauan. Pedang 9 penjara yang menyapu ke kedalaman langit menebas. Pada saat ini, awan tebal bencana yang penuh dengan aura tabu terkoyak. Pada saat inilah Su Yi dengan tajam memperhatikan bahwa dalam hantu misterius di kedalaman langit, seseorang menembak. Itu adalah seorang pria berjubah Tao yang tampak seperti remaja, menginjak pedang kayu, mengangkangi ruang dan waktu tanpa akhir, dan membunuhnya dengan seluruh kekuatannya. Di mana dia lewat, pedang Qi mengamuk, langit berbintang runtuh, dan kekuatan ruang dan waktu hancur. Kekuatan yang menakutkan begitu kuat sehingga sulit bagi Su Yi untuk memahaminya. Tapi itu masih setengah jalan, dan kekuatan hukum dan ketertiban misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman langit, seperti kekuatan penghalang tanpa akhir, menghalangi pedang kayu di depan dari pendeta muda Tao. Ledakan. Awan perampokan runtuh, berubah menjadi air terjun cahaya dan hujan. Pemandangan di kedalaman langit semuanya berserakan dan menghilang, berubah menjadi kehampaan tanpa akhir. Saya tidak tahu apakah itu ilusi, Su Yi samar-samar mendengar desahan keengganan. Pada saat yang sama, pedang 9 penjara kembali ke lautan pengetahuan Su Yi. Dia cukup gelisah, dan dia memperhatikan bahwa pendeta Tao yang tampak seperti remaja. Sepertinya menuju pedang 9 penjara. Bahkan, untuk merebut pedang 9 neraka, orang ini tidak segan-segan melanggar dan melawan kekuatan aturan ketertiban. Setelah kejadian ini, Su Yi juga menyadari bahwa mungkin para dewa tidak bisa datang ke negeri dongeng, tapi mereka sudah tahu bahwa mereka telah datang ke negeri dongeng.
Bahkan jelas bahwa pedang 9 penjara lah yang membantunya memecahkan malapetaka tabu yang tak terpecahkan ini. Jika tidak, mustahil untuk menjelaskan mengapa hantu misterius itu muncul setiap saat di alam abadi. Ini jelas mengincar saya lebih awal. Fakta ini membuat Suyi mengerutkan kening. Dia tiba-tiba tertawa, ekspresi jijik muncul di antara alisnya. Orang-orang itu tidak bisa menahan napas, mereka hanya untuk bencana, biarkan mereka terkejut. Ya Tuhan, apa yang kau takutkan? Bahkan jika kamu menatap dirimu sendiri, cepat atau lambat, dia akan membunuh Sang Yuan Changhe dan mengakhiri hidup mereka. Awan perampokan yang robek berubah menjadi air terjun cahaya dan hujan, memandikan sosok Suyi di dalamnya. Setelah itu, seluruh tubuh dan perilakunya mengalami transformasi yang menggemparkan. Seperti ini. Cilong Daojun membeku di sana, wajah kecilnya penuh keajaiban. Dengan satu pedang, itu akan mematahkan malapetaka tabu. Faktanya, bagi Cilong Daojun, semua yang dilihatnya hari ini tidak bisa digambarkan dengan akal sehat, terlalu aneh, terlalu tabu, dan terlalu abnormal. Sehingga seluruh orang sedikit pusing. Transformasi Suyi berlangsung seharian penuh. Roh Suyi, kultivasi, tubuh Dao, dan hukum Dao yang dia kuasai melompat ke tingkat alam yang luar biasa, yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Wonderland adalah alam keabadian keempat. Mereka yang mencapai alam ini disebut Raja Abadi, bahkan sebelum era kejatuhan abadi, mereka sudah menjadi raksasa di alam abadi. Hanya Raja Abadi yang dapat berbicara hukum, menafsirkan kekuatan ruang abadi, dan menggunakan alam semestanya sendiri untuk mengubah dunia. Dalam domain ini, Raja Abadi adalah Dao Master yang maha kuasa. Meditasi dan persepsi tentang perubahan dengan caranya sendiri, Suyi tidak bisa menahan perasaan bangga di hatinya. Segera setelah Anda memasuki alam yang indah, Anda akan menjadi raja di negeri dongeng. Sepertinya hanya satu alam yang lebih tinggi dari negeri dongeng, tetapi kekuatan yang dikuasai oleh alam ini jauh dari sebanding dengan peri. Mari kita lihat kekuatan besar di dunia abadi saat ini. Dalam keadaan alam besar tidak ada, hanya Raja Abadi yang bisa disebut pilar. Tentu saja, alam Raja Abadi tempat Suyi menginjakkan kaki berbeda dari Raja Abadi lainnya. Lagi pula, dia bisa membantai raja-raja di tingkat orang suci di alam suci, membunuh leluhur pedagang ginseng Sudo Taijing dari Wanjian Xianzong, dan hancurkan Cu Yunjia, seorang mahakuasa tingkat Taiwu yang menderita bencana ilahi. Dan sekarang, dia adalah Raja Peri. Melihat kembali kehidupan masa laluku, aku telah melakukan perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di alam Raja Peri. Aku hanya tidak tahu, sekarang, ketika aku bertemu lagi dengan kekuatan tingkat Taihe seperti Bai Liu, bisakah aku mengalahkannya dengan kekuatanku sendiri? Bunuh. Pikir Suyi. Bai Liu, pelayan di samping putra Dewa Qin Qiao, kekuatan besar tingkat Taihe dari alam para dewa, awalnya di Kunwu. Di alam rahasia, itu membawa Suyi ancaman besar. Pada awalnya, Suyi sama sekali bukan lawannya. Pertama, ketika Bai Liu datang ke alam abadi, dia menderita luka serius, dan separuh tubuhnya hancur. Kedua, Suyi menggunakan jimat misterius. Tapi sekarang, Suyi sama sekali tidak takut dengan lawan seperti itu. Yang dia tidak yakin adalah apakah dia bisa memenangkan lawan seperti itu dengan seluruh kekuatannya. Adapun kekuatan besar Taiwu, tidak banyak ancaman bagi Suyi. Bahkan, itu tidak lagi layak untuk ditakuti dan diperhatikan Suyi. Tentu saja, semuanya berbeda dari orang ke orang. Di antara peringkat Taiwu, tidak pernah ada kekurangan keberadaan tak tertandingi yang bisa disebut menantang surga. Seperti para dewa dan dewi yang turun ke dunia peri, jika mereka menekan kultivasi mereka ke tingkat Taiwu, mereka tidak boleh diremehkan. Selanjutnya, Suyi berhenti memikirkannya, mengeluarkan Dao Refinement Bed, dan mulai bermeditasi untuk mengkonsolidasikan latihan Dao. Dao Refinement Bed mengandung kekuatan sumber Dao tingkat Raja Abadi yang paling murni dan paling murni, yang memiliki efek magis luar biasa dalam membangun fondasi dan warisan Raja Abadi. Secara umum, hanya perlu memperbaiki satu, dan Raja Abadi dapat membangun fondasi harmoni kelas 1 di dunia. Suyi jelas berbeda. Tubuhnya seperti jurang maut,
kekuatan yang dikumpulkan oleh satu Dao Refinement B tidak cukup, hanya dalam setengah jam, 4 di antaranya disempurnakan, dan tidak ada sama sekali tanda-tanda penghentian. Kaisar telah dengan mudah membuktikan Dao, dan saya tidak tahu kapan saya akan dapat melangkah ke ambang Taijing. Jalan rahasia Qilong Daojun. Dia telah menyentuh ambang Taijing, tetapi dia benar-benar ingin melangkah ke dalamnya, tetapi dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Inilah mengapa Taijing disebut dunia legendaris. 3 kata untuk menggambarkannya, terlalu sulit. Tiba-tiba, seutas benang sutra berwarna darah setipis rambut lembu muncul entah dari mana, dan jatuh diam-diam di lengan Qilong Daojun. Kemudian, benang sutra berwarna darah naik ke atas lengan. Dari awal hingga akhir, Qilong Daojun, yang memikirkannya, tidak menyadarinya. Sampai untaian sutra ini mencapai bagian belakang leher kristalnya yang seputih salju, benang sutra itu tiba-tiba terangkat, dan tangan besar berdarah diam-diam mengembun di bagian atas, dan tiba-tiba ambil ke arah lehernya. Terlalu cepat. Ketika Qilong Daojun menyadarinya, sudah terlambat untuk menghindar. Tembak. Pada saat yang sangat berbahaya ini, ki pedang muncul. Tangan besar berdarah itu langsung dipotong. Tidak menunggu Qilong Daojun bereaksi, tangan besar yang jatuh mengembun menjadi mulut berdarah dengan ketinggian sekitar 10 kaki, dengan liar ke arah menelan Qilong Daojun. Tapi sebilah pedang datang dari langit, seperti kilat yang tajam dan tak tertandingi, dan dimasukkan ke dalam mulut berdarah. Ledakan. Mulut besar baskom darah langsung hancur, berubah menjadi abu yang tersebar di seluruh langit. Dan sebuah tangan besar telah meraih bahu Qilong Daojun, dan membawanya pergi ke kehampaan yang jauh. Ingat, jangan melihat ke belakang. Ini Su Yi. Warna kental muncul di antara alisnya, dan dia langsung menggunakan bagian dalam Myriad Realm Tree. Qilong Daojun ngeri dan basah oleh keringat dingin, dia menyadari bahwa dia baru saja ditarik kembali dari ambang kematian oleh Kaisar. Tapi, dia masih belum mengerti apa yang terjadi barusan. Kenapa sekuat Kaisar, dia memilih kabur tanpa ragu. Saya bahkan mengatakan pada diri sendiri untuk tidak melihat ke belakang. Apakah ada yang salah dengan tempat terlarang yang misterius dan tidak diketahui di bagian terdalam reruntuhan mayat kuno? Ledakan. Tepat ketika Qilong Daojun memiliki banyak pikiran di dalam hatinya. Terjadi getaran keras. Keruntuhan mayat kuno ini tampaknya hidup, dan kabut hitam yang ganas bergulung seperti air pasang, menyapu dari segala arah seperti orang gila. Jeritan serak mengikuti. Jangan pergi, bantu kami, bantu kami. Kepala Qilong Daojun bersenandung, seolah-olah disayat oleh pisau dan kapak, hampir terbelah, dan jiwa menderita dampak yang mengerikan. Dia mengerang, wajahnya penuh kesakitan. Mati. Su Yi yang sedingin es terdengar di antara langit dan bumi. Beberapa kata, seperti guntur di jalan, bergema di 10 arah. Jeritan serak itu tertahan. Qilong Daojun juga terbangun dari mimpi buruk, terengah-engah, dan alisnya penuh ketakutan. Suara itu bagaimana bisa begitu menakutkan? Bencana mengerikan apa yang sedang terjadi sekarang? Qilong Daojun memiliki keinginan yang kuat untuk melihat ke belakang. Tapi pada akhirnya dia menahan diri. Su Yi menyuruhku untuk tidak melihat ke belakang. Jangan takut, beberapa benda kuno yang terperangkap di tempat terlarang misterius itu tidak berbeda dengan tahanan dan tidak bisa dikejar sama sekali. Su Yi terdengar lembut, membawa kenyamanan besar bagi Daojun Qilong. Tapi saat ini, api ilahi berwarna darah yang mempesona tiba-tiba muncul di depan. Api berwarna darah ini sangat aneh, dan itu sebenarnya berasal dari wajah tua, membuka mulutnya dan berkata, "Selamatkan kami. Kami adalah musuh para dewa, selamatkan kami akan membantumu membunuh para dewa." Su Yi segera menutupi mata Qilong Daojun dengan tangan kirinya, dan pedang manusia di tangan kanannya terangkat dengan keras, menebas dengan marah. Ledakan. Api berdarah itu meledak dan terkoyak. Dan semua musuh kita adalah dewa, menyelamatkan kita sama dengan menyelamatkan dirimu sendiri. Suara merambat antara langit dan bumi. Su Yi mengabaikannya dan tersapu dari reruntuhan mayat kuno. Sepanjang jalan, kabut hitam bergejolak, terus-menerus mencegat Su Yi, mencoba menjebaknya di reruntuhan mayat kuno ini.
Ini membawa banyak masalah bagi Suyi. Kabut hitam itu diubah oleh energi kematian yang aneh. Meskipun Suyi tidak takut, tindakannya terpengaruh. Tiba-tiba terdengar teriakan marah seorang wanita. "Kakak, hentikan dia, jangan biarkan dia kabur." Diikuti oleh beberapa suara keras lainnya. Iya, kekuatan pedang itu bisa menghancurkan bencana tabu, membuat para dewa tak berdaya, dan itu pasti akan menghancurkan penjara dewa yang menjebak kita. Cepat, ayo kita lakukan bersama. Berbagai suara terdengar, mengungkapkan kecemasan dan permusuhan yang tak terselubung. Setelah itu, seluruh peninggalan mayat kuno bergolak hebat, ruang tidak teratur, kabut hitam yang mengamuk menutupi langit dan matahari, dan kekuatan aneh dan menakutkan muncul seperti pasang surut, menyelimuti Suyi. Tubuh Qilong Daojun gemetar. Dia dipeluk oleh Suyi dan tidak bisa melihat apa-apa, Tapi gerakan itu membuatnya sadar bahwa bencana mengerikan sedang terjadi sekarang. Pada saat ini, Suyi mengerutkan kening dan merasa terancam. Tidak ada keraguan lagi, dia menarik napas dalam-dalam, dan tingkat Taoisme Raja Abadi Negeri Ajaib mengikuti dengan kekuatan penuh. Ledakan. Pada sosok indah Suyi, ada ribuan jalan misterius dan misterius. Tampil, menembus langit, mengaduk 10 penjuru. Dengan Suyi mengangkat pedang dunia. Kekosongan bergetar hebat, bersenandung. Di kedalaman reruntuhan mayat kuno, di celah ruang besar, sepasang mata muncul di kabut hitam, dan matanya penuh kejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat ini, Suyi mengayunkan pedangnya ke bawah. Aktif. Ledakan. Pedang ditebas, dan dunia seperti kanvas, dan retakan lurus muncul. Saya tidak tahu berapa banyak mayat kuno yang tidak punya waktu untuk menghindar, dan mereka akan menghilang. Kabut hitam tebal yang menutupi langit dan bumi benar-benar tertutup. Dan di ujung celah, itu mengarah langsung ke reruntuhan mayat kuno. Ayo pergi. Suyi memeluk Qilong Daojun, melangkahi celah, dan menghilang dalam sekejap. Lama. Retakan besar menghilang. Di reruntuhan mayat kuno, ada keheningan yang mati. Kabut yang semakin menipis muncul sedikit demi sedikit. Dan mayat-mayat kuno itu menghilang. Di celah terdalam, sepasang mata menunjukkan kebingungan, keterkejutan, dan keengganan yang tak terlukiskan. Apakah ini kekuatan kendo dari Raja Abadi? Siapa dia? Sayang sekali, aku gagal mempertahankannya. Tunggu sebentar, dalam beberapa tahun terakhir, mereka yang telah memasuki tempat ini telah berbicara tentang bahwa negeri dongeng ini mengantarkan perubahan drastis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jalan untuk menjadi dewa akan muncul di dunia dalam masa depan. Pada saat itu kekuatan para dewa juga akan muncul. Kamu masih percaya pada dewa? Jika bukan karena hal-hal lama yang kejam itu, mengapa aku dipenjara di sini ketika aku menunggu di alam liar? Percakapan yang bising terdengar. Secara bertahap, suara ini semakin kecil. Kabut hitam tebal kembali memenuhi reruntuhan mayat kuno. Ombak bergulung-gulung. Perahu datar berpacu melintasi laut. Di atas kapal, Suyi benar-benar santai, dan baru saat itulah dia menyadari bahwa tubuh mungil dan lembut Qilong Daojun masih tergantung di lengannya. Kepala kecil itu tidak sabar untuk masuk ke dadanya. Suyi tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu akan terus mengandalkanku? Suyi tertawa dan menggoda, dia diam-diam berpikir, dia tidak melihatnya, gadis ini sangat baik, dia tinggi dan bangga, lembut, dengan elastisitas yang luar biasa. Tubuh halus Qilong Daojun bergetar. Aku segera melepaskan tanganku dan berdiri kokoh. Wajahnya yang cantik seperti seorang gadis diwarnai dengan blush on, kepalanya menunduk, dan dia berkata dengan bingung, "Pak, saya." "Oke, tidak apa-apa." Suyi duduk di perahu dengan santai, mengeluarkan kendi anggur, dan aroma samar tertinggal di ujung jarinya, seperti aroma rumput dan pepohonan yang tertinggal di angin setelah hujan lembah yang kosong. Bagus. Melihat Qilong Daojun lagi, dia berdiri di sana dengan hati-hati, tanpa jejak prestise sebagai penguasa pasar naga hitam. Alis Suyi menunjukkan warna yang kental. Sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa perubahan seperti itu akan terjadi.
Sekarang aku memikirkannya dengan tenang, secara kasar dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan yang terperangkap di area terlarang yang misterius dan tidak diketahui di kedalaman reruntuhan mayat kuno. Orang-orang kuat itu diduga ditindas oleh para dewa dan dipenjarakan di area terlarang yang disebut penjara dewa. Ini mengerikan dan tidak terduga bagi Su Yi. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye juga memasuki reruntuhan mayat kuno, tetapi pada saat itu, area terlarang yang disebut penjara dewa, sepenuhnya ditutupi oleh kekuatan seperti tabu. Kekuatan di puncak malam tidak bisa memasukinya. Tapi sekarang, jelas ada semacam perubahan drastis di tempat itu, sehingga orang-orang kuat yang terjebak di dalamnya memiliki kesempatan untuk campur tangan di dunia luar. Beberapa karakter yang dipenjara oleh dewa dan melihat dewa sebagai musuh. Su Yi ingat teriakan minta tolong dari tahanan ketika dia dicegat sebelumnya. Ini sampah. Jika itu benar-benar musuh para dewa, bagaimana bisa dia tidak dibunuh, tetapi hanya ditekan dan dipenjara? Pasti ada misteri lain dalam hal ini. Setelah memikirkannya, Su Yi memberi tahu Dao Jun Cilong tentang spekulasinya, dan kemudian berkata, sudah pasti bahwa orang-orang itu sama sekali tidak baik, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka, paling-paling mereka adalah beberapa yang telah menginjakkan kaki di Taijing. Karakter, jangan terlalu takut. Cilong Dao Jun mengangguk. Sebelumnya dia ketakutan karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang dia mendengar penjelasan Su Yi, dia tidak memiliki banyak ketakutan di hatinya. Taijing. Dia juga akan segera. Kemana tujuan kita selanjutnya, tuanku? Cilong Dao Jun bertanya. Lautan darah. Su Yi berkata tanpa ragu. Sekarang, masih ada 10 hari sebelum waktu untuk pergi ke reruntuhan Istana Naga. Mengambil kesempatan ini, dia berencana untuk berjalan-jalan di area pusaran darah laut untuk melihat apakah dia bisa menemukan jejak perahu terapung. Jika Anda dapat menemukan harta ini, Anda dapat menemukan Gunung Lingsu, tempat Li Fuyu generasi kelima pernah mundur. Segera, perahu kecil itu membawa Su Yi dan Cilong Dao Jun pergi oleh angin dan ombak. Su Yi bermeditasi bersila dan terus menyempurnakan manik-manik Dao, mengkonsolidasikan fondasi alam Raja Abadi. Cilong Dao Jun berperan sebagai tukang perahu, melepaskan kekuatan naganya di sepanjang jalan untuk mencegah makhluk mengerikan yang mengintai di kedalaman laut. 3 hari kemudian, laut berdarah muncul. Ini laut pusaran darah. Salah satu daerah berbahaya jauh di Laut Cina Timur. Menurut catatan Batu Giok, baru setengah tahun yang lalu, seseorang menyaksikan penampakan perahu terapung di kawasan laut yang berbahaya ini. Pada saat itu, perahu terapung itu diduga akan bertarung melawan makhluk menakutkan lagi, dan energi kacau perahu panjang itu dipenuhi dengan energi kacau, yang menindas satu sisi langit dan runtuh, dan kekosongan itu runtuh. Di kedalaman pusaran darah, ada suara panik dan putus asa. Sudah berapa tahun kamu, dan perahu terapungmu masih berhantu? Apakah kamu harus membunuh mereka semua? Area laut pusaran darah ini memiliki jangkauan setidaknya 30.000 mil. Itu terjadi setengah tahun yang lalu. Jika Anda ingin menemukan beberapa petunjuk, saya khawatir itu sangat sulit. Su Yi baru saja memikirkan ini, dan sepertinya merasakan sesuatu, mengangkat matanya dan melihat ke kedalaman lautan pusaran darah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.